Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Dan ini khusus buat kamu yang belum jadian sama dia. Atau ini supaya kamu tahu bagaimana perasaan crush kamu ke kamu. Buat teman-teman yang udah jadian dan pingin tahu bagaimana perasaan dia, akan aku buatkan video yang lainnya di lain waktu, oke? Dan di depan kamu sekarang sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Mana yang paling menarik hati kamu? Yang ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke file pilihan kamu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Aku mulai dari tarotnya dulu. Ada Six of Pentacles, ada Ace of Wands, King of Swords, Nine of Cups, The Hermit, Page of Cups, Six of Wands, Six of Swords, dan Page of Swords. Oke. Jadi begini, buat teman-teman yang memilih file pertama, perasaan dia ke kamu ini sangat mungkin dia ini adalah sebagian besar di sini ya, sebagian besar adalah orang lama yang datang kembali di hidup kamu. Bisa jadi ini mungkin teman SD, teman SMP, SMA gitu ya. Atau bisa juga orang baru sih di sini karena di sini general reading ya. Tapi yang pasti yang bisa kurasakan di sini adalah energi dia saat ini masih ke pertemanan dengan kamu. Masih di fase ingin berteman. Apakah dia nyaman bersama kamu? Dia nyaman bersamamu. Kayak gitu. Di sini kamu merasa nyaman sama dia karena dia memang bisa memberikan rasa yang nyaman ke kamu. Sangat mungkin di sini dia menjadi teman curhat yang menyenangkan. Kalau kamu cerita apa dia nanggepin kayak gitu. Dan dia kadang memberikan perhatian-perhatian yang kamu rasa lebih dibandingkan dia ke teman-temannya yang lain. Makanya di sini ada rasa apakah dia suka ke aku? Seperti itu. Dan sebenarnya kalau kamu nanya bagaimana perasaan dia ke kamu, apakah lebih dari teman kak? Ada, di sini ada Ace of Wands yang menandakan bahwa sebenarnya dari diri dia sendiri, dia ini ingin membuka sebuah kesempatan di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Bisa kisah cinta, bisa juga hal-hal lain yang lebih berhubungan dengan kuliah dia atau pekerjaan dia. Atau hal lainnya. Dia sedang ingin ada di fase ingin mencoba sesuatu yang baru. Apakah cinta? Mungkin. Seperti itu aku bilang. Cuma di sini kalau kamu ngerasa kenapa sikapnya dingin-dingin aja ke kamu? Kenapa meskipun mungkin kamu sudah memberikan perhatian yang lebih atau mungkin sudah terang-terangan punya sikap yang menunjukkan kalau kamu tuh suka, dia masih kelihatan cool dan penuh dengan tanda tanya dan misterius karena di sini ada King of Swords yang mana dia ini nggak mau terburu-buru. Dia ingin memastikan dulu perasaannya apakah benar dia ini jatuh cinta ke kamu ataukah sekedar nyaman di area pertemanan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya apakah dia nyaman dengan kamu, dia sangat-sangat nyaman dengan kamu. Dia melihat kamu sebagai orang yang menyenangkan, orang yang bisa diajak bercanda, diajak serius bisa. Makanya di sini dia masih mikir sih mengenai apa arti hadirmu di hidupnya dia, kayak gitu. Jadi bersabar-sabarlah karena di sini ada The Hermit juga yang energi mikirnya ini masih sangat kencang, kayak gitu. Jadi cowok ini atau cewek ini yang lagi kamu sukain ini punya standar yang tinggi, bisa aku bilang begitu.
Makanya di sini senyaman apapun dia bersama dengan kamu, sebesar apapun keinginan dia untuk membuka sebuah hubungan baru, tapi karena standar dia yang tinggi, dia mesti berpikir-pikir. Bukan berarti di sini kamu tidak memenuhi standar dia, enggak, tapi ada banyak pikiran dia atau ada banyak hal yang masih harus dia pastikan untuk bisa merasa yakin untuk ya bersama dengan kamu dalam status yang lebih pasti gitu, sebagai pacar, kayak gitu ya yang bisa aku katakan di sini. Ya, King of Swords ini adalah raja yang paling standarnya tinggi, jadi ya sudah pasti sangat-sangat pilih-pilih, terutama pasangan, entah itu fisik, entah itu kecerdasan, sosial, dan hal-hal lainnya yang hanya dia yang tahu standarnya dia seperti apa. Seperti itu sih. Dan sangat mungkin di sini dia orangnya pendiam ya, maksudnya nggak banyak ngomong, nggak berisik gitu loh orangnya. Dan di sini ada Page of Cups. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa apa ya namanya, aku lupa istilahnya GR karena dia sering memberi perhatian ke kamu, ya dia sifatnya memang seperti itu. Dia ini orang yang tidak sungkan atau enggak ragu untuk menunjukkan perhatiannya. Jadi meskipun dia nih cool, misterius, susah ditebak, tapi dia care banget. Makanya di sini sangat mungkin salah satu alasan kamu kenapa suka dan jatuh cinta ke dia ya karena dia perhatian dan care ini. Dan sebenarnya nggak hanya ke kamu, ke banyak orang juga. Tapi mungkin di sini kamu menjadi lebih spesial karena ya dia ada keinginan buat mengenal kamu lebih dalam lagi. Seperti itu yang kulihat di sini. Dan ya energi dia untuk keluar dari masa-masa kesepiannya, masa-masa jomblonya ini ada di sini. Dan di kartu ini sebenarnya yang bisa aku katakan adalah dia ini ingin memastikan bahwa kamu itu juga suka sama dia. Dia nggak ingin cintanya bertepuk sebelah tangan gitu loh, karena dia akan sangat malu banget kalau misalnya udah menyatakan cinta ditolak kayak gitu, karena dia standarnya tinggi ya, gengsinya juga tinggi orang ini. Seperti itu ya. Apakah kamu di sini memenuhi standarnya? Bisa aku katakan iya. Ada Nine of Cups di sini. Jadi kalau urusan standar sih kamu sudah memenuhi lah ya. Dari banyaknya standar dia, kamu sudah ya 80-90% kena lah di standarnya dia yang super tinggi itu. Kayak gitu teman-teman. Dan ini ada Six of Swords yang menandakan bahwa ya dia sudah capek dengan segala kejombloannya ini, rasa sepinya ini. Apalagi mungkin kalau teman-teman di sekitar dia banyak yang sudah katakanlah berumah tangga atau bahkan pacaran gitu, dia kayak aduh aku kapan ya, apakah sekarang waktu yang tepat, apakah aku ingin menunda dulu, apakah aku masih harus meyakinkan hati aku, kayak gitu di sini yang bisa aku katakan. Jadi begitu. Dan di sini dia sepertinya sudah menceritakan mengenai perasaannya ini ke orang-orang terdekatnya dia, yang mungkin 1-2 sahabatnya dia pernah dia ajak curhat mengenai kamu, atau mungkin keluarganya ada yang udah bisa menebak-nebak kamu lagi naksir siapa nih, kayak gitu. Dan sangat mungkin juga dia cerita ya, tapi dia ingin memastikan juga bahwa kehadiran kamu itu diterima di keluarganya dia, di pertemanan dia, dan sebagainya. Karena aku lihat orang ini cukup serius untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Jadi ketika nanti, ini dalam bayangan dia ya, kalau misalnya someday dia membawa pasangan dia ke keluarganya, ke rumah, dia ingin memastikan bahwa tidak ada penolakan dari keluarganya. Makanya di sini dia sangat-sangat berpikir, karena dia nggak mau juga ketika dia udah jatuh cinta, udah jadian, ternyata keluarganya nggak setuju, nggak ngasih restu, kayak gitu. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Apakah dia akan menyatakan perasaannya dalam waktu dekat? Sepertinya untuk saat ini sampai beberapa waktu ke depan lah ya.
dia masih ada di proses berpikir iya, memastikan semuanya akan berjalan lancar, dan sebenarnya ada beberapa hal yang masih harus dia sembuhkan atau proses healing mengenai dirinya. Ini bisa dalam hal apapun, mungkin kisah cinta yang lalu, dia nggak ingin mengulangi kesalahan atau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dari hubungan dia sebelumnya, atau masih ada hal-hal mengenai keluarga yang harus dia selesaikan di sini. Makanya di sini sebelum dia membawa kamu masuk di hidupnya, dia akan memastikan bahwa semua baik-baik saja dulu, dan sementara waktu dia akan memberikan perhatiannya ke kamu. Kayak gitu, dia akan tetap care sama kamu, tetap ngobrol-ngobrol. Mungkin di sini udah ada yang ya telepon-teleponan sebelum tidur kayak gitu, nonton bareng, keluar bareng, kayak gitu sih yang bisa kulihat di sini. Ya intinya sih dia masih mempertimbangkan banyak hal intinya. Cuma dia sih sudah di sini mostly kebanyakan udah cocok sih sama kamu, udah klop lah, tinggal dia yakin untuk nembak kamu atau belum. Karena di sini dia melihat kamu sebagai sahabat yang menyenangkan dan berpotensi menjadi pasangan yang ingin dia ajak bersama untuk membangun sebuah kisah cinta bersama, kayak gitu. Lalu di sini ada oracle, mungkin pesan atau apapun, kita lihat aja. Be willing to express love. Jadi memang dia ini masih belum bisa mengekspresikan rasa cinta dia sepenuhnya ke kamu. Jadi dia masih mikir-mikir memang. Cuma apakah dia sudah memberikan perhatian? Sudah, tapi mungkin belum sebanyak yang kamu harapkan. Kayak gitu. Jadi di sini kalau dari gambar ini ya, masih ada ombak di belakangnya dia. Jadi memang masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan, yang harus dia sembuhkan mengenai dirinya, mengenai lingkungan sekitarnya dia, mempersiapkan dirinya. Karena di sini dia sudah melihat kamu sebagai orang yang ingin dia lindungi, yang ingin dibersamakan dengan dia. Seperti itu. Jadi ya, masih mikir-mikir. True love. Tuh kan, dia sudah menemukan kecocokan dengan kamu, tinggal menunggu waktunya aja. Hatinya dia sudah berbunga-bunga seperti orang jatuh cinta pada umumnya, yang penuh dengan lagu-lagu cinta. Tinggal menunggu aja sih ini. Ya silakan diaminin aja kalau kamu emang lagi menunggu dia untuk melakukan aksi atau nembak kamu. Tapi ingat ya, ini general reading, jadi diambil positifnya aja, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi-tinggi. Wah, habis ini aku bakal jadian sama dia, dia bakal nembak aku. Ya banyak-banyak berdoa aja dan tetap kontak, atau mungkin di sini bahasanya tetap berhubungan baik dengan dia lah, apapun yang terjadi nanti. Karena bagaimanapun juga keputusan dia adalah yang terbaik buat dia dan buat kamu juga pastinya. Oke, buat teman-teman yang memilih pile pertama, kalau kamu merasa ini kayaknya resonate gitu, kamu boleh kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua, kita akan melihat ya bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada the Fool di sini, Queen of Cups, the Tower, the Magician, Four of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Pentacles, Ten of Swords, dan Page of Wands. Oke. Buat teman-teman yang memilih pile kedua, pertama, aku mau bilang mungkin hasil reading ini gak seperti yang kamu harapkan, tapi aku tetap harus menyampaikannya. Jadi, orang ini yang sedang kamu sukai ini sedang dalam kondisi masih terluka hatinya oleh suatu hal, dan ini bisa dalam hal apapun. Mungkin dia masih menyisakan atau masih tersisa rasa
sakit hati, kecewa, marah dari kisah cinta dia sebelumnya. Belum sembuh luka itu di hati dia. Makanya di sini ada banyak kartu yang stuck di tempat. Kayak gitu ya. Dan perasaan dia sebenarnya ke kamu karena dia masih ada hal-hal yang harus dia sembuhkan, harus dia bereskan mengenai dirinya dan hatinya. Maka di sini sepertinya masih butuh waktu bagi dia untuk healing, untuk membuka lagi pintu hatinya, terutama untuk kedatangan orang lain yang berhubungan dengan kisah cinta. Kayak gitu. Dan apapun yang terjadi ini, aku lihat sepertinya sangat dalam sakitnya, sangat luar biasa. Butuh waktu yang cukup lama bagi dia untuk bisa bangkit lagi dan membuka hati untuk kedatangan cinta yang baru. Apakah ada peluang? Aku lihat di sini ada, walaupun sedikit ya, ada the full di sini. Sebenarnya dia ini sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa yuk bisa yuk move on. Yuk bisa yuk membuat langkah baru, hidup lagi, menjadi bahagia lagi, membuka peluang untuk hal-hal baru. Tapi ini masih langkah awalnya dia. Dia masih berusaha, tapi luka itu masih ada di hatinya. Makanya ini kadang menjadi ganjalan dia ketika ada orang baru yang datang di dia masih sangat defensif atau masih sangat menutup diri. Kayak gitu. Kenapa? Karena aku lihat di sini sepertinya orang yang meninggalkan dia ini bener-bener sosok yang bagi dia sempurna, kayak gitu. Atau bisa jadi orang yang menyebabkan luka hatinya ini adalah ibu atau sosok perempuan yang hubungannya dekat dengan dia secara keluarga. Karena di sini aku melihat ada 2 queen. Ya, secara harafiah ini bisa diartikan sebagai ibu, atau di sini sosok perempuan atau laki-laki yang menjadi pasangan dia sebelumnya, yang bagi dia si orang inilah cinta sejatinya. Makanya ketika hubungannya berakhir, sakitnya teramat dalam. Butuh usaha luar biasa untuk melupakan dia, tapi bagi dia saat ini rasanya nggak mungkin. Tidak mungkin aku bisa melupakan dia yang aku harapkan menjadi pendamping hidup aku, true love-nya aku, kayak gitu. Jadi kalau di sini aku lihat fokusnya dia ini masih di luka lamanya, gitu. Dia menyadari keberadaan kamu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang hampir sama ya, karena Queen of Cup dan Queen of Pentacles itu energinya feminin. Jadi dia melihat kamu juga sebagai orang yang luar biasa, yang cantik, yang tampan, yang cerdas, penuh dengan cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Dia tahu itu. Dia melihat standar itu ada di kamu. Standar yang baik ya mengenai pasangan. Hanya saja di sini dia memang masih terjerat dengan dia yang lama, yang masih meninggalkan luka di hatinya, sehingga untuk saat ini dia masih menutup rapat pintu hatinya mengenai kedatangan orang baru. Dia sangat mau berteman dengan kamu, maksudnya di sini sebatas teman, tapi untuk memulai hubungan cinta sepertinya belum dalam waktu dekat, belum sekarang kayak gitu. Karena dia sangat menyadari bahwa dia ini masih memendam banyak luka dan perasaan yang belum bisa dia salurkan. Mungkin saja di sini dia belum menemukan teman atau tempat yang nyaman untuk dia bisa berkeluh kesah mengenai bagaimana perasaannya. Dan juga sangat mungkin juga karena ini general reading, sebagian dari mereka juga masih pusing mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Makanya di sini karena hatinya udah terluka, pusing mengenai duit juga. Makanya di sini ketika ada orang baru datang, walaupun kamu itu luar biasa di matanya, tapi dia masih belum berani untuk membuka pintu hatinya. Karena Ten of Swords masih tertutup ya, begitu mengenai dia ini. Dan sebenarnya dia juga melihat kamu sebagai sosok yang bisa membawa dia sedikit melupakan trauma dan sakit hatinya itu. Dan dia berterima kasih untuk itu. Walaupun mungkin dia nggak pernah ngomong secara langsung, tapi di dalam hatinya dia berterima kasih akan kehadiran kamu yang bisa
memberi warna-warni baru di kehidupannya dia. Begitu. Dan dia sangat mengapresiasi hal itu. Kemudian di sini dengan kehadiran kamu, selain bisa memberi tawa dan keceriaan, dia juga melihat kamu sebagai orang yang kreatif, yang cerdas, yang bijak, yang bisa banyak hal lah kayak gitu. Dari sisi logika kamu dan dari perasaan, dia melihat kamu sebagai sosok yang luar biasa, terutama kalau kamu di sini perempuan ya. Keibuan, feminin, anggun dan sebagainya. Gitu loh. Dia melihat kecantikan kamu di luar dan dalam. Hanya saja dia memang masih tertutup sama kamu. Kalau mengenai perasaan, dia masih sangat tertutup, belum mau terbuka. Bukannya dia nggak mau percaya ya. Dia sebenarnya percaya aja sama kamu. Terbuka mengenai sedikit hal, tapi untuk yang satu ini, dia masih belum bisa. Karena ya mungkin pertimbangan dia nggak mau membuka luka lamanya, dan dia nggak mau menceritakan kenangan pahitnya ke sosok baru yang menurut dia bisa saja kamu berpotensi untuk menjadi orang baru di hidupnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta kayak gitu. Dan kemudian lagi mengenai apa yang dia rasakan mengenai kamu adalah, selain kamu cantik, luar dalam, dan punya kebijaksanaan yang luar biasa, di sini aku ingin tanya dulu, apakah kamu tipe yang sangat kelihatan banget kalau jatuh cinta atau nggak sabaran? Karena di sini aku lihat ada hal-hal mengenai kamu yang kurang bisa, maksudnya gini, sedikit mengganggu bagi dia, karena di sini dia melihat bahwa kamu itu suka nggak sabaran, atau mungkin di sini kamu sering menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi sifatnya, yang menurut dia, ya mungkin menurut kamu itu bentuk care-nya kamu peduli sama dia, tapi buat dia yang masih terasa atau masih merasakan sakit hati yang teramat dalam ini, ketika sedikit disenggol aja mengenai masa lalu, kisah cinta yang lalu, mantan, itu dia bisa sedih, marah lagi gitu. Padahal mungkin bukan salah kamu, cuma memang dianya aja belum sembuh gitu sakit hatinya. Jadi hati-hati kalau kamu di sini pingin memancing atau pingin dia cerita mengenai masa lalunya, mengenai kisah cintanya, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, dengan ibu, karena traumanya masih terasa sampai sekarang. Entah ini dia baru mengalami kejadian putusnya atau mungkin sudah lama, tapi yang pasti sakitnya luar biasa. Makanya sampai sekarang juga belum sembuh-sembuh aja. Dan dia emang menutup semua ini dan memperlihatkan ke dunia bahwa semua baik-baik aja, memperlihatkan ke kamu bahwa hidup dia sempurna, tapi sebenarnya ada banyak hal yang remuk di hati dia. Makanya hati-hati di sini. Kalau kamu ingin memancing dia buat cerita, nggak segampang itu bagi dia untuk menceritakan masa lalu atau kisah cinta lamanya, kayak gitu ya. Kita lihat orakelnya ya. Have faith. Dia sedang membiarkan dirinya, dia sedang mengusahakan, mengupayakan dirinya ini untuk mengikhlaskan dia. Kupu-kupu berusaha untuk mengikhlaskan dia yang sudah pergi dari hidupnya. Bagi dia cukup sulit, dan tolong kamu jangan mengatakan ke dia, lebay, gitu aja nggak bisa melupakan, karena setiap orang punya mental dan perasaan yang berbeda-beda ya, jadi kamu hargai itu. Dia memang butuh waktu yang lebih lama dibanding orang kebanyakan untuk bisa healing dan mengobati sakit hatinya. Dia sedang berusaha percaya bahwa garis takdirnya ini akan membawa dia ke hal yang lebih baik, kayak gitu. Apakah dia akan bisa membuka hati? Ya sangat bisa, cuma memang butuh kesabaran luar biasa, karena sembuhnya butuh waktu yang cukup lama. Aku lihat sebenarnya di sekeliling orang ini ada banyak support system yang membantu dia, termasuk juga kamu di sini, yang membawa dia terbang melayang-layang ke dunia yang lebih baru, dan tinggal dianya aja apakah dia mau dibantu atau tidak. Karena orangnya cukup menutup diri ya kalau di sini. Tapi semoga saja dia bisa mengupayakannya sehingga bisa terbuka lagi pintu hatinya. Kalau misalnya sekarang kamu merasa bahwa reading ini resonate dan merasa waduh berarti kak nggak ada jalan gitu, kadang gini ya,
Aku nggak bilang bahwa hubungan kamu dan dia akan stop di sini, karena kan nggak ada yang pernah tahu masa depan ya. Bisa aja setelah ini, seminggu setelah ini, dia tiba-tiba menyatakan perasaannya ke kamu, bisa aja kan. Cuma di sini pesan buat kamu adalah kadang apa yang dipertemukan ke kamu itu nggak selalu untuk dipersatukan. Kadang untuk sebuah pelajaran. Bisa jadi kamu dipertemukan dengan dia adalah sebagai bentuk garis takdir untuk membantu dia. Seperti itu, atau di sini membantu pertumbuhan kamu. Karena aku melihat ada angka 22 di sini. Ini master number ya, angka yang sakral, bisa aku katakan demikian. Karena di sini memang ada campur tangan Tuhan dan semesta pada garis takdir kamu dan dia. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya saat ini kamu merasa ya nggak sama dia dong saya. Tenang aja, pertemuan kamu dan dia ini membawa banyak pelajaran dan akan membawa kebaikan untuk kamu dan dia. Jadi kalaupun nanti nggak bersama, nggak apa-apa. Ada banyak pelajaran antara kamu dan dia, dan kalaupun bersama ya disyukuri sebagai sebuah bentuk pengalaman baru untuk kisah cinta kamu dan dia. Seperti itu ya teman-teman yang memilih file kedua. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada The Sun. Sepertinya bagus, sepertinya kita lihat Queen of Wands, Ace of Cups, The Empress, The Star, Justice, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, ada Page of Pentacles. Oke. Apa sih Kak, kata yang nonton? Oke, di sini yang bisa aku katakan adalah bagaimana perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Yang sejujur-jujurnya adalah dia ini bahagia banget bersama dengan kamu. Ketika mengenal dengan kamu, ketika dekat dengan kamu. Karena di sini ada The Sun yang langsung kelihatan banget bahwa dunianya dia itu menjadi semakin berwarna-warni dengan kehadiran kamu. Kayak gitu. Dia seperti siap untuk menjadi seorang petualang, atau di sini bayi yang naik unicorn ya, yang bahagia dengan dirinya, dengan dunianya, dengan kamu, siap untuk berpetualang di luar sana, kayak gitu. Lalu di sini ada Queen of Wands yang bisa aku katakan bahwa dia melihat kamu sebagai sosok perempuan atau laki-laki yang sangat mandiri. Queen of Wands ini adalah salah satu ratu yang paling mandiri, kayak gitu. Jadi di sini dia nggak suka bermanja-manja yang menggantungkan dirinya ke orang lain. Ketika dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri, dia melakukannya. Dia nggak mau ngerepotin orang lain. Dia kalau bisa kerja menghasilkan uang sendiri, bagi dia itu akan membuat kebahagiaan. Dan crush kamu ini atau orang yang kamu suka ini melihat itu sebagai sesuatu yang seksi, apalagi kalau kamu perempuan. Jadi bagi dia perempuan yang mandiri itu seksi di mata dia, perempuan yang cerdas itu seksi di mata dia, perempuan yang selalu meluangkan waktu untuk mengembangkan potensi dirinya itu seksi buat dia, keren, mantep gitu. Di sini ada Ace of Cups yang langsung kelihatan banget ya. Ada 2 S di sini. Apakah dia ingin membuka peluang untuk kejadian? Sangat besar energinya di sini aku lihat, karena bersama dengan kamu ada banyak energi feminin. Di sini ada The Empress yang juga menandakan bahwa dia melihat kamu sebagai sosok yang nggak hanya mandiri ya, karena ini kan maskulin dan sini feminin, jadi seimbang gitu loh. Selain mandiri, tapi kamu juga bisa menunjukkan sifat-sifat yang feminin, penuh dengan kasih sayang. Kalau kamu perempuan, kamu
memancarkan aura keibuan yang terutama kalau kamu di sini kamu suka anak-anak ya, itu jadi nilai plus buat dia. Seperti itu, entah kamu di sini laki-laki atau perempuan. Ya. Ini kayaknya yang paling bagus deh di antara yang lain sepertinya ya. Perasaan dia ke kamu. Dan di sini ada the sun, ada the star juga. Jadi ketika siang hari dia melihat kamu sebagai matahari, ketika malam dia melihat kamu sebagai bintang penerang, menjadi harapan bagi dia. Besar harapan dia ini ke kamu bahwa kamu akan menjadi orang yang bisa membahagiakan dia. Apakah dia jatuh hati juga ke kamu? Sangat mungkin juga iya. Kayak gitu. Karena Ace of Cups ini mengenai terbukanya kesempatan atau peluang untuk hal-hal yang berhubungan dengan rasa, perasaan, cinta terutama. Seperti itu. Lalu mengenai Justice ini orang yang adil ya, dalam artian gini, dia bisa melihat kamu sebagai orang yang gak hanya adil, yang gak judgmental gitu, gak suka menghakimi, tapi juga kayak gini, ketika dia memberikan perhatian ke kamu, misalnya kamu lagi sakit, lagi gak enak badan, dia perhatian, nanyain, mungkin juga ngebawain makanan buat kamu, dan kamu membalas perhatian itu dengan sebanyak itu juga gitu loh. Jadi dia di sini nggak merasa dia memberikan perhatian sendirian, tapi juga mendapat balasannya dari kamu, dan dia melihat itu sebagai bentuk apresiasi kamu ke dia, kayak gitu loh. Dan di sini juga dia melihat kamu sosok yang kuat ya, karena the Justice, nggak semua orang tuh bisa ada di sikap yang adil. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa bersama dengan kamu dia merasa semakin lebih bijak ya, karena Pentacles ini mengenai tanah, tempat berpijak, sehingga dia bisa merasa grounding, atau mungkin di sini merasa sebuah pertumbuhan pendewasaan bersama dengan kamu. Karena Pentacles itu nggak hanya mengenai uang ya, tapi juga bagaimana pertumbuhan kedewasaan antara kamu dan dia. Dan juga di sini apabila pun ini berhubungan dengan uang, sangat mungkin di sini dia juga melihat kamu sebagai salah satu hal yang memberi semangat ke dia mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di sini dia merasa bahwa kamu sebegitu disiplin, bekerja keras, dan memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan finansial, dan bagi dia itu bukan matre tapi realistis. Sehingga ini menjadi cerminan atau contoh bagi dia untuk bisa juga sesemangat kamu. Kan tadi aku bilang dia melihat kamu sebagai sosok yang mandiri, bagi dia tuh seksi, dan itu menjadi contoh bagi dia untuk dia lebih bersemangat lagi meraih hal-hal yang berhubungan dengan sifatnya finansial atau pendidikan. Jadi misalnya kamu dan dia di sini masih kuliah, dia melihat betapa luar biasanya kamu di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga ini memicu semangat dia juga untuk bersaing secara sehat dengan kamu. Kayak gitu. Jadi dia merasa bahwa ketika nanti kamu bersama dengan dia harus seimbang dong, masa kamunya rajin dianya malas, kayak gitu. Keseimbangan Justice kayak gitu ya. Cuma di sini kalau misalnya kamu bertanya terus apakah aku dan dia akan jadian dalam waktu dekat, ada Seven of Pentacles, sepertinya belum. Tapi energi untuk jadiannya kelihatannya sih mostly di sini mayoritas sih bakal jadian ya. Cuma di sini dia masih menunggu waktu yang tepat sih, Seven of Pentacles. Jadi sangat mungkin di sini kebanyakan dari kamu dan dia hubungannya sudah lama, sudah cukup lama deket, kamu udah gregetan, kapan nih jadian gitu kan? Gimana nih perasaan dia suka nggak sih sama aku gitu? Suka. Cuma di sini dia seperti orang yang menanam benih bunga, kan nggak bisa malam ini nanam besok tumbuh kan, butuh waktu untuk dia meyakini perasaannya bahwa ya bunga yang mekar itu adalah kamu, kayak gitu loh. Dan ya harus bersabar ya kamu di sini, karena namanya meyakinkan hati untuk bersama dengan seseorang, menjalin sebuah hubungan itu kan nggak bisa
jadi keputusan yang mendadak kan. Jadi kamu kalau memang merasa yakin dia akan bersama dengan kamu, ya kamu sabar. Tapi sampai sejauh mana sabarnya, kamu yang bisa punya batasan waktunya. Ya jangan juga karena reading ini kamu merasa harus menunggu selama-lamanya, nggak gitu juga. Kalau memang dia ada pergerakan ke arah yang sesuai dengan goalnya kamu, ya kamu silakan menunggu. Tapi kalau misalnya di perjalanannya nanti dia makin menjauh atau makin gak jelas arahnya, ya kamu yang harus bisa mengambil sebuah keputusan mau bareng dia ataukah kamu membuka pintu hati untuk orang yang lebih baik, orang yang baru gitu maksudku. Cuma di sini memang ada Page of Pentacles ya. Kenapa dia masih mau menunggu? Kemungkinan besar sih di hal-hal yang berhubungan dengan materi, kuliah juga bisa. Mungkin aja di sini dia merasa bahwa belum sekarang karena tanggung jawab dia di studi atau keuangan, masih ada tanggungan di sini. Bisa aja di sini dia udah janji ke orang tuanya akan lulus di tahun sekian, maka di sini dia pingin fokus di ini dulu, belum di hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Atau bisa juga di sini hal-hal yang berhubungan dengan finansial, mungkin aja dia punya tanggung jawab ke orang tua atau keluarganya mengenai keuangan yang masih jadi PR atau fokusnya dia saat ini. Itu sih yang kulihat di sini. Jadi lebih ke kuliah atau pendidikan dan keuangannya dia. Kayak gitu ya. Masih sangat ingin dia kejar. Begitu. Jadi walaupun di sini bacaannya atau readingnya bagus banget, tapi seperti aku bilang tadi, jangan menunggu dia selamanya. Kasih batas waktu sampai berapa lama, atau kamu silakan tanya ke dia, hubungan kita ini apa, kamu pengen serius apa enggak, kalau serius ayo, kalau enggak ya udah nggak usah gitu loh. Jadi tegaslah, jangan menunggu selamanya, karena sayang-sayang aja di luar sana masih banyak petualangan yang menunggu buat kamu. Cuma memang arahnya lebih ke positif sih ini, mengenai perasaan dia ke kamu positif banget. Lalu lihat oracle-nya ya, ada Love Endures. Jadi cinta itu tidak gampang menyerah, cinta itu tidak kehilangan harapan, cinta itu penuh dengan harapan dan berdiri tegak tabah di setiap situasi. Jadi memang di sini aku lihat sih orang ini serius ya sama kamu. Jadi dia ingin ketika bersama dengan kamu nanti itu, kamu itu, perasaan dia ke kamu itu, dia itu ingin siap segala hal gitu loh. Jadi dia nggak mau ketika ke kamu jatuh cinta doang, jadian doang, tapi kamunya malah nggak bahagia sama dia karena dia masih ada tanggungan seperti yang aku jelaskan tadi. Dia nih sangat berharap pasangannya dia nanti siapapun akan siap sih mengarungi bahtera atau dalam satu kapal yang sama mengarungi berbagai tantangan di depan mata gitu, dengan ya suka duka, sakit dan senang kayak gitu ya di sini. Jadi orang yang sangat serius dan ingin supaya pasangannya dia juga serius gitu loh, nggak yang main-main, nggak yang coba dulu gitu, pingin yang serius dan pingin juga pasangannya ini mendapat restu dari keluarga dia. Makanya di sini dia memastikan bahwa kamu orang yang seimbang antara kemandirian dan juga kasih sayang, seperti itu. Lalu di sini ada The Union of Heart, penyatuan dua hati ya. Jadi penyatuan dua hati ini memang sangat mungkin, kayaknya kebanyakan dari teman-teman di sini bakal jadian sih. Di sini memang penyatuan ya, koneksi cinta antara kamu dan dia nggak bisa dibendung lagi, emang bakal bersatu. Tapi ingat, ini general reading, dibuat fun aja. Sekali lagi jangan menunggu dia selamanya kalau kamu menemukan tanda-tanda bahwa kayaknya nggak bisa gitu. Jangan menutup telinga dari suara hati kamu, karena suara hati kamu itu yang terbaik buat kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.